Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas tentang menabung saham lagi ya. Di video yang kemarin kita memberi gambaran secara umum ya tentang menabung saham, tapi di video ini agak lebih detail ya, walaupun masih secara nggak detail banget sih, tapi lebih praktis lah. Ada beberapa ilustrasi ya. Jadi teman-teman kalau menabung saham adalah teman-teman pada prinsipnya adalah mengalokasikan ya sebagian dari pendapatan teman-teman untuk membeli sahamnya. Memang idealnya adalah setiap bulan ya, setiap bulan beli saham. Jadi dari budget gaji kita misalnya berapa persen lah, 10% atau 20% kita belikan saham. Nah, di ilustrasi kali ini untuk mempermudah saya mendapatkan datanya adalah setiap awal tahun ya. Jadi kita anggap kita menabungnya itu selama 1 tahun, kemudian setiap awal tahun kita belikan sejumlah saham ya. Nanti kita bandingkan juga dengan kalau kita membeli rumah ya dengan KPR ya. Jadi kalau di kemarin saya cek di pembiayaan KPR ya, BTN yang ini dengan bunga yang flat ya 13,5%. Untuk KPR seharga 400 juta ya dengan DP 100 juta itu cicilannya 3,8 selama 10 tahun ya. Jadi total uang yang kita bayarkan itu selama 10 tahun ya sekitar 800 juta. Dengan asumsi nanti kita sudah punya rumah, kemudian tidak perlu sewa lagi ya. Nah, kalau menabung saham, makanya dana yang 100 juta ini kita masukkan ke saham ya. Jadi kita membeli saham BCA di harga 10 tahun yang lalu ya, di tahun 2013 ya, sejumlah dengan harga 1.820 ya. Ini kita memperoleh 549 lot saham BCA. Begitu aja. 549 kali 1820 kali 100. Ini 99.900.000 ya. Jadi masih sisa ya. Nah, kemudian kita asumsikan sewa rumah ya. Kita tidak membeli rumah tetapi kita menabung. Sewa rumah mungkin kalau di daerah pinggiran ya mungkin bisa kita dapatkan dengan dana sekitar 20 juta ya per tahun. Jadi kita anggarkan. Jadi kalau itu cicilannya kan 3,8, kalau kita kurangi dengan sewa rumah jadi 3,8 kali 12 terus kemudian dikurangi 20 juta maka ketemu kita bisa nabung saham itu 2,1 juta per bulan. Nah, 2,1 juta per bulan ini kalau kita hitung kali 12 itu dapatnya 25.200.000. Nah, dengan dana 25.200.000 ini kita akan membeli saham BCA setiap awal tahun. Jadi kita sudah punya saham BCA 549 lot. Nah, kemudian kita punya dana di akhir tahun 2013 atau awal tahun 2014 25.200.000. Ini dibelikan saham BCA di tahun 2014 awal. Itu harganya 1.940 ya, memperoleh 129 lot. Kemudian total saham BCA menjadi 678 lot. Kemudian di awal tahun 2015 itu harga saham BCA itu 2.650. Kita belikan dari menabung 25.200.000 dibagi
harganya 2.650 mendapatkan 95 lot, sehingga total saham BCA kita menjadi 773 lot. Tahun 2016 ya, membeli saham lagi BCA di harga 2.700, kita memperoleh 93 lot. Jumlah total saham BCA kita menjadi 866 lot ya. Kemudian tahun 2017 saham BCA harganya 3.100 di awal tahun ya, itu memperoleh 81 lot, sehingga total saham kita menjadi 947 lot ya. Jadi ini tahun 2017 sudah 947 lot. Tahun 2018 kita beli saham lagi BCA, harganya 4.380, memperoleh 57 lot, sehingga jumlah total saham BCA menjadi 1004 lot. Kemudian tahun 2019 harga saham BCA itu adalah 5.200, maka kita belikan dari hasil menabung setahun sebelumnya, jadi 25.200.000 dibagi 5.200, ini memperoleh 48 lot. Total saham BCA kita menjadi 1052 lot. Jadi ini tembus 1000 lot ya teman-teman. Jadi tahun 2018 saja sudah tembus 1000 lot ya. Ini tahun 2019 1052 lot. Kemudian tahun 2020 kita belikan lagi saham BCA menjadi 37 lot. Totalnya menjadi 1089 lot. Tahun 2021 harga BCA 6.800, memperoleh 37 lot. Jumlah total saham BCA menjadi 1126 lot. Tahun 2022 harga BCA 7.325, ini memperoleh 34 lot. Jumlah total saham BCA menjadi 1160 lot. Tahun 2023 harga saham BCA 8.575, kita beli memperoleh 29 lot, maka jumlah total saham BCA sekarang yang kita punya adalah 1189 lot. Kalau kita lihat harga saham BCA sekarang ini ya, ini kan 9.075 kalau nggak salah ya. 1089 kali 9.075 kali 100. Nah, jadi nilai aset kita sekarang adalah 1.079.000.000 ya. Ini belum termasuk dividen ya teman-teman. Jadi dividennya ini belum saya hitung ya. Kalau teman-teman pakai Excel mungkin bisa hitung sekalian tuh dividennya. Ya sekitar 2%-an lah. Di 2% dikalikan dengan jumlah lembar saham yang kita punyai di setiap tahun ya. Setiap tahun sebelumnya ya. Kalau berarti dividen 2023 ya kita kalikan jumlah lembar saham di tahun 2022 yang kita punyai, atau 2023 awal ya yang sudah kita punyai. Dan potensi kenaikan saham BCA ini adalah 20% per tahun. Jadi maka berpotensi mendapatkan capital gain 200 juta setahun ya teman-teman. Dari nilai ini. Dengan capital gain 200 juta ini bisa untuk sebagai passive income ya teman-teman. Jadi teman-teman mau untuk DP rumah dulu atau untuk nyicil rumah itu sudah cukup ini kalau teman-teman mau. 200 juta dibagi 12 ya. Atau untuk biaya hidup ya juga bisa ini dibagi 12, dan 16.600 ya. Kalau 16.600 taruhlah kalau teman-teman mau nyicil rumah seharga 10 juta aja masih bisa ya. Atau yang jangan ekstrim lah, yang 6 jutaan aja sudah bisa ini. Tinggal strategi teman-teman aja mau milih rumah yang modelnya seperti apa. Jadi yang jelas ini udah passive income dan bisa dijual sewaktu-waktu ya. Ini liquid banget karena saham itu sangat liquid, beda dengan aset rumah ya. Ini bandingkan dengan kita kayak teman-teman ini punya aset rumah
nggak tahu nilainya berapa, mungkin bisa 800 jutaan. Yang jelas kita sudah ngeluarin uang 800 juta, dan ini aset ini nggak bisa menghasilkan uang karena ini kita tempati kan. Jadi aset yang kita miliki ini sudah kita tempati, kan menghasilkan uang kalau kita jual. Nah kalau kita jual ya kita nggak punya rumah juga ya akhirnya. Tapi beda dengan BCA, dan ini masih ada dividen. Jadi dengan dividen sekitar berapanya, coba kita ilustrasikan ya. Kita punya jumlah lembar saham 1189 kali 100 kali, coba dividen dividen yang sekarang itu berapa BCA? Yang tahun lalu lah. BCA tahun lalu bulan Maret kemarin ya 170. Nah, ini dividennya aja bulan Maret kemarin juta ya. Dari dividennya aja. Jadi ini bisa jadi tambahan income lagi bagi kita ya. Di luar capital gain. Dan di luar masih ada saldo-saldo cash ini yang bisa kita tambahkan di sini ya. Jadi masih ada sisa saldo cash, masih ada sisa dividen, dan itu cash ya, bisa kita cairkan kapanpun juga ya. Jadi semua pilihan ada pada teman-teman, mau menabung saham dengan nabung saham per bulan ya 2 juta, 2 juta 100, ataukah teman-teman mau membeli rumah ya, jadi terserah teman-teman semua ya. Kalau sudah membeli rumah ya sudah, uangnya berhenti di situ, nggak bisa diputar lagi kecuali rumahnya dijual. Tapi kalau teman-teman membeli saham, maka 10 tahun ke depan teman-teman bisa memilih rumah yang sesuai spek. Jadi memang teman-teman harus istilahnya sewa rumah dulu selama 10 tahun ke depan. Nanti setelah 10 tahun baru teman-teman bisa membeli rumah ya. Membeli rumah dan cicilannya pun sudah dibayar sendiri oleh hasil investasi kita. Jadi kita udah nggak mikir lagi, dan itu kita masih bisa dapat dividen, masih bisa dapat sisa-sisa cash yang ini ya, yang hasil pembelian dari menabung itu kan masih ada sisa-sisa cash, karena jumlahnya nggak bisa fix untuk membeli sebuah saham BCA. Oke, itu dulu teman-teman untuk review menabung saham BCA 10 tahun ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kekurangan silakan teman-teman komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.